Nah, saudara, hari ini kita masuk ke dalam lanjutan daripada sermon series Kitab Amsal. Kita sudah sampai di dalam week yang kelima, dan hari ini kita akan membahas salah satu ungkapan yang cukup sering disebutkan di dalam Kitab Amsal, yaitu takut akan Allah. Apa artinya takut akan Allah, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca beberapa bagian di dalam Alkitab. Hari ini kita akan membaca beberapa bagian, dan saya mulai itu di dalam satu bagian yang sangat terkenal, Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membaca bagian ini untuk saudara sekalian. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu dikontraskan dengan orang yang bodoh. Dan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh, yang tidak takut akan Tuhan, itu akan menghina hikmat. Ini bagian yang sering kita baca. Lalu kita baca bertanggapan, Amsal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Dan seterusnya, kita silih berganti membaca ayat ini. Amsal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam sama-sama, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, saya ingin saudara coba lihat sebentar. Nah, kita tidak akan balik ke ayat ini, tetapi saya ingin memberikan sedikit overview tentang ayat ini, bahwa 2 kali dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu dikatakan hikmat itu disimpan di dalam hati. Saudara lihat ayat 1 dan 2, di situ bicara tentang hati ada 2 kali. Dan pengejaran itu, saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan, ketika kita mengejar itu, menyimpannya di dalam hati, maka engkau akan memperoleh apa? Pengertian tentang takut akan Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan terjemahan versi NIV, di situ dikatakan ada 3 kali diulang kata understanding, understand, pengertian. Jadi pengertian, hikmat itu sesuatu yang dikejar, yang dicari orang. Dan itu berangkat dari apa? Takut akan Tuhan. Kita tidak akan kembali di sini, tapi saya ingin menekankan tentang hikmat itu bicara tentang hati. Dan hikmat itu sesuatu yang dikejar orang, dicari orang, sehingga mereka harus memulai itu di dalam takut akan Tuhan. Lalu ayat yang selanjutnya, mari kita membaca bersama. Amsal 20 ayat yang ke-9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ya, ini kita simpan dulu, Amsal 20 ayat 9, saudara boleh note bagian ini, dan nanti kita akan coba lihat bagian ini sebagai gospel connection-nya. Nah, hari ini saudara, saya akan membagi penjelasan takut akan Tuhan dengan 3 bagian. Yang pertama, kita akan coba belajar tentang apa sih intinya takut akan Tuhan, apa maknanya takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan belajar apa Injilnya, di mana gospel connection-nya di dalam persoalan takut akan Tuhan ini. Dan yang ketiga, apa sih implikasinya? Bagaimana ungkapan ini relate dengan kehidupan kita? Nah, saudara, bicara tentang takut akan Tuhan, saya seringkali menjumpai ada orang-orang Kristen yang jatuh di dalam 2 ekstrim takut akan Tuhan. 2 bentuk rasa takut yang tidak sehat.
Kalau beberapa minggu saudara kita melihat Pastor Mike menjelaskan, membagi bahwa ada dua musuh Injil. Yang pertama adalah orang-orang legalis yang hidupnya itu dengan aturan. Untuk apa? Supaya dirinya dilihat orang. Ada juga orang-orang yang liberal, ya, supaya saudara gampang ingatnya, satu legalis, satu liberalis, ya. Mereka yang nggak usahlah agama-agama, ya. Pokoknya nggak penting itu. Mereka hidupnya hedon dan ujungnya adalah untuk diri mereka sendiri. Nah, bicara tentang takut akan Tuhan, saya menemukan di dalam Alkitab ada dua bentuk rasa takut yang juga tidak sehat, yang mirip dengan musuh Injil, yang legalis dan yang liberalis. Yang legalis itu yang seperti apa sih saudara? Mereka yang taat karena takut dapat hukuman. Mereka yang takut akan Tuhan, tapi takutnya bukan karena taat, tetapi karena takut menerima hukuman. Saya ambil contoh misalnya saudara. Kalau saudara mengendarai sepeda motor, kalau saya tanya, kenapa sih saudara pakai helm? Kenapa? Oh, ini helm fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan. Jadi saya pakai itu dengan kesadaran bahwa nanti kalau ada kecelakaan, terbentur kepala saya, ini bisa melindungi. Begitu saudara pemahamannya? Itu kan yang benar kan ya? Yang biasanya terjadi apa? Karena takut ditilang ya. Kenapa pakai helm? Ya takut ditilang. Itu takut karena takut hukuman. Ada banyak juga pekerja ya, karyawan yang juga mengalami pengalaman yang sama. Misalnya, kalau saya tanya, kenapa sih kamu itu kalau ke kantor datangnya on time? Atau mungkin sebelum waktu kerja? Ada yang bilang sama saya begini, iya pastor, supaya gajinya nggak dipotong. Jadi motivasinya bukan karena, ya saya akan bekerja, saya pengen bekerja sungguh-sungguh, saya akan memberikan hari itu yang terbaik. Tapi enggak, karena takut gajinya dipotong. Ada banyak mahasiswa yang juga kalau ngerjain paper, motivasinya takut dihukum. Kenapa sih kamu ngerjain paper buat makalah? Beberapa mahasiswa bilang sama saya begini, iya nanti kalau saya nggak kerjain, mama papa terima KRS-nya, saya bisa di-AMUI. Atau supaya saya nggak didisiplin oleh dosen. Jadi motivasinya itu bukan karena aku tahu itu sesuatu yang penting bagi aku. Tapi karena aku takut untuk sesuatu. Nah ini macam orang legalis. Yang takut karena takut dihukum. Tapi ada macam yang kedua saudara. Nah macam yang pertama, yang legalis ini ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya saya bacakan untuk saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah model yang liberalis. Ini macam orang yang seperti apa sih saudara? Yang tahu ada hukuman, tapi enggak taat. Dia tahu kalau dihukum karena ketidaktaatannya. Tapi dia berkata, wes bablas noai. Ya. Hajar aja bro. Kalau dalam bahasa Amsal 1 ayat 7, ini adalah orang yang bodoh, yang tidak takut Tuhan, yang menghina didikan. Yang menghina hikmat. Tadi Pastor Haryadi di dalam katekismus menjelaskan, ada orang-orang yang tahu kalau korupsi itu salah, dilakukan, ditangkap, malah apa? Pamer di media sosial, ini cobaan Tuhan. Betul ya? Bangga. Padahal dia tahu kalau dia sedang dihukum.
Kalau saudara membaca kitab Roma, kita akan menemukan orang yang liberalis dan legalis, khususnya liberalis di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Saya mengajak saudara membaca bagian ini bertanggapan. Roma 1 ayat 21 sampai 32, saya mulai terlebih dahulu, setelah itu saudara kita silih berganti sampai ayat 32. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, saudara perhatikan, mereka kenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang fana, kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak perlu. Saudara coba lihat ayat 28, sebentar kita berhenti di sini. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mereka tahu akan Allah, tapi mereka tidak merasa perlu. Lalu ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, saya akan highlight lagi ayat 32. Di situ dikatakan apa? Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Mereka tahu tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, yang melanggar hukum Allah, patut apa? Dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi saudara lihat di sini ada unsur kesengajaan untuk melanggar hukum Allah. Padahal mereka tahu dampak akibat dari pelanggaran hukum Allah, yaitu dihukum mati. Ini macam orang kedua yang ekstrim di dalam rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan hukuman itu. Bahkan celakanya saudara dikatakan apa? Mereka bukan saja melakukannya sendiri, ya mereka ngajak orang lain untuk melakukan itu, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di sini ada sebuah gambaran bahwa mereka ngajak orang lain supaya apa? Supaya kalau orang lain itu terlihat lebih buruk, mereka setidaknya terlihat sedikit lebih baik. Jadi ini sebuah penggambaran di mana ada rasa takut yang tidak wajar. Mereka tidak peduli dengan semuanya, sekalipun mereka tahu akan penghukuman. Jadi saya menyimpulkan saudara, di dalam kehidupan kita ada dua bentuk rasa takut yang tidak sehat. Yang satu legalis dan yang satu liberalis. Dan seringkali
kita juga jatuh di dalam dua kecenderungan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memaknai persoalan takut akan Tuhan ini? Nah, pertama-tama saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa takut akan Tuhan, ini ungkapan yang sangat sering sekali disebutkan di dalam kitab Amsal, bahkan 14 kali Amsal mencatatkan persoalan takut akan Tuhan ini. Sehingga saya rasa ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, kata takut itu sendiri, kalau tadi itu aksesnya negatif, ya, dua ini aksesnya negatif. Kata takut itu sendiri, pada dasarnya saudara di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, yaitu kata yira. Yirah. Kata dasarnya sebetulnya yare. Yira itu artinya to fear, to respect, to reverence. Saya mendapat kesan yang berbeda dengan pengertian yang tadi kita gumulkan sama-sama. Tadi yang kita lihat. Ada sebuah pengertian yang kok enggak negatif ya. Justru positif. To respect, to reverence. Lalu kalau di dalam bahasa Yunaninya, kalau saya compare itu dengan bahasa Yunani, yaitu kata phobos, mungkin saudara lebih familiar dengan kata fobia, ya, itu kata kerja daripada kata phobos. Phobos ini kata bendanya. Itu juga punya arti yang positif, yaitu ketakutan yang hormat kepada Tuhan, bukan hanya takut kepada kuasa dan pembalasannya yang adil dan benar, tetapi ketakutan yang sehat untuk tidak menyenangkan Dia. Jadi kata takut akan Tuhan, kata takut itu sendiri di dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya punya kesan yang positif. Dan Martin Luther, saudara, ketika menggumuli frasa ini, ungkapan ini, dia kemudian juga memberikan sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat baik sekali untuk menolong kita memahami ini. Jadi ketika Martin Luther menggumuli frasa atau ungkapan takut akan Tuhan, dia berkata bahwa ada dua macam bentuk ketakutan. Yang pertama adalah ketakutan budak, a servile fear. Sebuah ketakutan yang muncul oleh seorang budak atau seorang tahanan yang ketakutan terhadap orang yang akan menyiksanya atau tuan yang akan memukulnya. Ini ketakutan seorang budak terhadap tuan yang jahat atau algojo yang akan menyiksanya. Ini ketakutan yang negatif. Lalu sebab itu, saudara, kemudian Martin Luther mengatakan ada bentuk ketakutan yang positif. Yang dia katakan sebagai a filial fear. Kalau saya bahasakan di dalam bahasa Indonesia, ini adalah ketakutan anak. Oleh karena apa? Gagasan ini muncul di dalam konteks keluarga. A filial fear ini adalah gagasan yang muncul di dalam konteks keluarga, relasi keluarga. Relasi seorang ayah, bapak dengan anaknya. Martin Luther memikirkan ada seorang anak yang punya rasa hormat dan kasih kepada ayahnya, dan dia sangat ingin menyenangkan ayahnya. Anak ini punya ketakutan untuk tidak menyenangkan ayah yang dicintainya. Jadi ini ketakutan yang positif. Ketakutan yang tidak dilatar belakangi oleh ketakutan terhadap disiplin atau penghukuman. Ketakutan yang muncul karena apa? Karena nggak ingin supaya orang yang dicintainya itu tidak senang. Ketakutan yang tidak ingin supaya orang yang dicintainya itu tidak senang. Ini ketakutan yang positif. Tapi saudara, dengan hidup kita, harusnya ketakutan kita pun juga ada di dalam side yang positif. Karena apa? Ligon Duncan mengatakan demikian. Takut akan Tuhan menyadarkan kita bahwa pada satu sisi kita tidak layak berada di hadiratnya, tetapi pada sisi yang lain dia justru membuat kita ada di hadiratnya. Jadi kesadaran ini saudara, bahwa kita itu sebenarnya tidak layak di hadirat Tuhan. Tapi Kristus melayakkan kita sehingga kita itu ada di hadirat Tuhan. Harusnya itu membuat kita itu takut akan Tuhan dengan sebuah semangat yang positif.
Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Nah, inilah pemahaman yang harusnya kita mengerti di dalam bentuk takut akan Tuhan. Tetapi, sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau saya tarik mundur ke belakang, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia akan selalu cenderung jatuh ke dalam dua bentuk rasa takut yang tidak sehat. Yang legalis dan yang liberalis. Saya kasih contoh ya. Kalau kita buka Alkitab, Kejadian 3 ayat 10, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, dan Adam itu mendengar langkah Tuhan yang berjalan di taman pada waktu itu, mereka bersembunyi. Lalu Tuhan tanya, di manakah engkau? Apa jawab Adam, saudara? Di dalam Kejadian 3 ayat 10 dia mengatakan begini. Ia menjawab, yaitu Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dan dia mendengar langkah Tuhan yang berjalan di taman itu. Lalu Tuhan mencari mereka, manusia Adam, di manakah engkau? Mereka menjawab, Adam menjawab, aku takut. Saudara, ini adalah takut karena menerima hukuman. Ketakutan atas dasar takut menerima hukuman. Ini macam orang yang legalis sebetulnya. Yang kedua, saudara, tidak jauh dari cerita itu ketika Kain membunuh Habel. Tuhan itu juga tanya sama Kain, di mana adikmu? Apa jawab Kain, saudara? Dia jawab seperti jawaban Adam, karena aku takut sama engkau. Enggak. Apa yang Kain jawab? Kain menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saudara, saya menemukan di sini tidak ada kesan bahwa Kain itu takut karena penghukuman. Tapi justru saya mendapatkan sebuah kesan atau nada ketidaktahuan. Seolah-olah dia nggak ngelakuin dosa. Lebih dahsyat lagi kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 5. Saudara menemukan ada satu keturunan Kain yang namanya Lamek dalam Kejadian pasal 5. Yang dia panggil istrinya lalu dia bilang begini, aku habis bunuh orang. Ini macam orang liberalis yang bahkan bangga, arogan dengan tindakannya. Seolah-olah dia bebas melakukan segala sesuatu. Dia bebas melakukan kejahatan sesuka hatinya. Sekalipun dia tahu akan hukuman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menjumpai persoalan takut akan Tuhan, sebetulnya bagi saya, waktu saya merenungkan bagian ini bukan tentang persoalan apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, tapi ini berakar di dalam persoalan hati. Ini adalah persoalan hati. Itu sebabnya Amsal pasal 2 tadi, ketika dia bicara tentang takut akan Tuhan, dia mengumandangkan tentang persoalan hati. Saya setuju sekali dengan perkataan, the heart of the human problem is the problem of the human heart. Akar dari masalah manusia, yaitu hati manusia itu sendiri. Pastor Mike minggu lalu mengingatkan kita bahwa sebetulnya masalah utama dalam hidup kita itu adalah kasih kita yang kacau, yang salah arah. Di mana? Di dalam hati kita. Akar masalah di dalam kehidupan kita bukan tentang tindakan kita, bukan tentang perbuatan kita, tapi tentang hati kita. Hati kita yang kacau ini seringkali membuat kita itu jatuh di dalam dua musuh Injil. Dan sebetulnya saudara, solusi terhadap persoalan itu bukanlah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Tapi itu sesuatu yang dari luar diri kita. Solusi terhadap persoalan hati itu bukan bicara tentang bagaimana aku bisa
menyelesaikan persoalan ini, tapi solusi terhadap persoalan yang ada di dalam diri kita, itu ada di luar diri kita. Profesor Sensenjaya di dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, dia mengungkapkan sebuah kalimat yang saya rasa sangat indah sekali. Dia mengatakan demikian, Injil memberitahu kita bahwa masalah terbesar kita bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Dan solusinya bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Injil itu memberitahu kita bahwa sebetulnya masalah yang terbesar di dalam hidup kita itu bukanlah di luar diri kita, tapi di dalam hati kita. Dan solusinya bukan dari dalam diri kita, tapi di luar kita. Celakanya, kita suka kebalik. Kita berpikir bahwa masalah terbesar itu di luar kita dan solusinya di dalam diri kita. Celakanya, kita kalau ada masalah, nyalahinnya siapa? Orang lain pasti. Kita menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dengan diri kita. Kita juga sering menyalahkan keadaan yang terjadi di luar kita untuk sesuatu yang menimpa kita. Kalau mau jujur saudara, inilah yang terjadi di dalam diri kita. Beberapa kali kalau saya lagi capek gitu ya, lagi suntuk, begitu banyak beban, pulang-pulang itu, kalau istri lagi buat kesalahan sedikit aja, oh pasti ngomel, kamu sih begini. Yang salah siapa? Dia. Padahal yang suntuk saya. Kita sering menyalahkan sesuatu yang di luar diri kita, padahal masalahnya di dalam diri kita. Sesungguhnya saudara, inilah kita manusia berdosa. Pastor Mike di dalam bukunya Beyond the Miracles dia mengatakan apa? Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita berdosa karena apa? Kita adalah pendosa. Kita ini berdosa bukan karena kita sudah melakukan dosa. Tapi kita berdosa karena kita naturnya adalah pendosa. Dan Alkitab menyaksikan saudara. Kalau saudara baca secara konsisten di dalam Alkitab. Misalnya Roma 3 ayat 18. Di situ dikatakan demikian. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut akan Allah enggak ada pada manusia. Kalaupun mereka takut akan penghukumannya. Lalu Mazmur 36 ayat 2 dan 5. Di situ dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Bahkan ayat yang kelima, saudara lihat ya betapa dahsyatnya dosa itu merembes ke dalam kehidupan kita. Kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Saudara kalau lihat ayat yang kelima ini bahasa yang progresif. Di tempat tidur dia merancang kejahatan. Kalau dia bangun, dia sengaja menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Dan ketika dia tahu apa yang jahat, dia tidak menolak, tapi justru dia menerimanya itu. Dia melakukannya. Ini sebuah bahasa penggambaran sesuatu yang progresif. Itulah sebabnya saudara. Kalau bicara tentang hati, Amsal, saya suka sekali dengan keindahan Amsal. Dan kita patut bersyukur saudara, sermon series Amsal ini mengungkapkan begitu banyak keindahan di dalam Injil. Amsal 20 ayat 9 bagian yang tadi kita baca. Saudara lihat Amsal 20 ayat 9 ya. Dikatakan begini, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku. Aku tahir daripada dosaku. Amsal memberikan kita sebuah penjelasan yang sangat baik bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa berkata, aku bersih dari dosa. Aku sudah tidak berdosa lagi. Dan ketika Amsal bicara tentang bersih,
Amsal di sini bukan hanya bicara tentang kita itu berdosa, tetapi kita itu terhilang dari Tuhan. Itu sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan apa? Mari kita baca sama-sama bagian ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat ini saudara memperlihatkan sebuah postur kesombongan seseorang yang berkata, saya nggak punya dosa, saya nggak butuh juru selamat. Inilah postur kehidupan orang berdosa. Postur kesombongan kita manusia yang berdosa. Kita acap kali merasa mampu dengan diri kita. Kita acap kali merasa bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan diri kita. Tetapi nyatanya kita semua ini gagal. Justru masalah demi masalah menghampiri hidup kita. Kita ini semua gagal di dalam menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kita. Yang dimana kita harus sadar bahwa solusinya bukan dari dalam, tapi dari luar. And this is the gospel. Amsal 20. Setelah ayat 9, kalau saudara melangkah sampai ayat 30. Di situ dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini adalah bahasa disiplin. Amsal itu adalah hikmat, ya. Ini bahasa disiplin seperti orang tua mendisiplin anaknya. Ketika dikatakan bilur-bilur yang berdarah itu membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Itu sama seperti ketika seorang anak menerima disiplin daripada orang tuanya. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang baik. Tapi menariknya saudara, Amsal 20 ayat 30 ini, kalau saudara baca, itu akan terhubung dengan Yesaya 53 dan 1 Petrus pasal yang kedua. Yesaya 53 ayat 5, mari kita baca bersama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang digemakan di dalam kitab Amsal ini terhubung dengan Yesaya 53 ayat 5. Yang merupakan nubuatan tentang Sang Mesias yang taat sampai mati. Taat sampai menderita mati. Dan kematiannya bukan karena kesalahannya, tapi karena kejahatan kita manusia yang berdosa. Agar kita yang berdosa ini menerima keselamatan. Lalu 1 Petrus pasal 2 ayat 24-25. Mari kita baca bersama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus pasal 2 mengungkapkan, menyatakan hal yang senada tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita. Apa yang Kristus selesaikan untuk hati kita. Dan yang menariknya saudara, Kristus mati di atas kayu salib di dalam ketaatannya untuk menyelesaikan persoalan yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu persoalan hati kita yang tidak taat. Dan kalau bicara tentang takut akan Tuhan, saudara, Amsal 20 ayat 30, Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ini merujuk kepada sebuah nubuatan yang lain dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca silih berganti bagian ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Roh Tuhan akan padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3 saudara perhatikan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja.
atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat yang kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kalau saya kembali saudara di dalam ayat yang ketiga, di situ kita menemukan nubuatan tentang Sang Mesias, Kristus yang datang ke dalam dunia. Dikatakan apa? Roh takut akan Tuhan ada padanya. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, itu adalah bahasa yang menunjukkan bahwa kesenangannya Kristus itu takut akan Tuhan. Ini merupakan penegasan di mana perasaannya, di mana tindakannya, bahkan langkah kakinya di dalam dunia itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sejalan dengan tujuan Tuhan. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kesukaannya takut akan Tuhan. Itu bertolak belakang sekali dengan kehidupan manusia yang berdosa. Orang yang tidak taat menerima hukuman. Tapi yang menarik saudara, ketaatan Yesus berujung kepada penghukuman Tuhan. Itu sebabnya, ini sebuah hal yang menarik di dalam gospel connection yang saya renungkan. Di saat Kristus hidup dalam kesenangan takut akan Tuhan dan percaya mutlak kepada Bapa. Dan dia berkata, jadilah kehendakmu. Tapi dia justru ditinggalkan. Apa yang kita expect saudara? Ketika kita taat sama Tuhan, kita diberkati. Ketika hidup takut akan Tuhan, kita dijamin. Bukankah itu yang kita harapkan? Tapi saudara lihat, Kristus yang taat sempurna sampai mati, justru ditinggalkan. Mereka yang tidak taat harusnya dikutuk dong. Tapi Kristus yang taat justru menerima kutukan. Di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa semua ini saudara? Untuk siapa? Timothy Keller mengatakan sebuah kalimat. Kalau agama di dalam dunia ini berkata, dapatkan hidupmu, jaga hidupmu. Orang pada umumnya berkata, jadi dirimu sendiri, hidup untuk dirimu. Tapi Yesus berkata, hidupku untuk hidupmu. Saudara, untuk apa? Ketaatan yang sempurna yang Yesus lakukan, ujungnya ditinggalkan. Untuk apa semuanya itu? Untuk engkau dan saya. Sehingga saudara, ketika engkau dan saya hidup di dalam dunia yang berdosa ini, dan engkau hidup di dalam kebenarannya Tuhan, engkau hidup takut akan Tuhan, engkau tidak merasa lagi sendirian. Karena Kristus sudah mendahului. Kristus sudah sempurna mengerjakannya untuk saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, Yesus ditinggalkan oleh Bapanya di atas kayu salib. Agar kita tidak perlu merasa takut untuk hidup benar sekalipun hanya sendirian. Karena Dia bersama kita. Ketika Kristus di dalam ketaatan yang sempurna hidup benar, Dia ditinggalkan. Yang tidak seharusnya Dia terima untuk itu.
Justru kitalah yang harus menerima itu. Tapi dia mengerjakannya. Supaya apa? Ketika engkau dan saya hidup di dalam kebenarannya, engkau tidak lagi perlu takut untuk berjalan seorang diri. Karena dia bersama dengan kita. Amin saudara, mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia bersama kita. Saya sadar sekali saudara, seringkali anak-anak Tuhan hidup di dalam kesendirian ketika mereka memilih takut akan Tuhan. Tapi hari ini saudara, beritanya bagi kita, saudara gak perlu takut untuk hidup benar. Sekalipun saudara harus hidup sendirian untuk itu. Karena Kristus ada sama dengan engkau dan saya. Lalu saudara bertanya, oke pastor, aku sudah tahu ini semua. Lalu apa implikasinya? Ada 4 hal saudara yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, hari ini kalau kita bisa takut akan Tuhan, kita mengerjakannya tanpa takut tertekan lagi. Karena kita tahu dia sudah mengerjakannya. Kristus sudah menyempurnakan semuanya. Waktu kita berjalan hidup takut akan Tuhan, kita berjalan dengan kesukaan. Tidak lagi tertekan. Karena apa? Karena Kristus sudah selesai mengerjakannya semua untuk engkau dan saya. Yang kedua, kita bisa hidup benar tanpa lagi takut. Acap kali saudara, kita memilih untuk melakukan dosa karena apa? Karena kita takut. Kita dikucilkan, kita ditinggalkan oleh orang lain. Oleh sahabat-sahabat kita. Tapi hari ini, kalau kita sadar, Kristus sudah mengerjakannya semua untuk kita. Sekalipun engkau sendirian di dalam hidup yang takut akan Tuhan, engkau tidak lagi takut. Saya ingat sekali saudara, dulu waktu saya SMA, saya diajak nongkrong sama teman-teman, lalu diajak untuk melakukan sebuah dosa. Lalu saya bilang tidak, saya nggak mau. Tapi dulu motivasinya karena saya takut nanti kalau saya dijemput kelihatan sama papa, saya pasti dihakimi. Tapi hari ini saudara, saya sadar ketika saya hidup benar, saya memilih untuk tidak berdosa. Saya tidak perlu lagi takut karena Kristus bersama-sama dengan saya. Kristus juga bersama-sama dengan engkau ketika engkau memilih hidup benar di dalam dunia ini. Yang ketiga, saudara, kita bisa berkata jujur tanpa malu. Saya ingat sekali saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya naik pesawat pergi pelayanan dari sebuah kota ke kota yang lain, samping kanan samping kiri saya itu orang yang saya tidak kenal. Dan biasanya saudara, entah bagaimana saudara, mereka suka sekali begitu ya, tanya saya, Pak, Bapak kerjanya apa? Kita kenalan, saudara, dia tanya Bapak kerjanya apa? Saya biasanya jawab, saya pegawai. Tapi muncul sebuah perasaan bersalah. Nat, lu kan hamba Tuhan. Lu kok ngomongnya pegawai sih? Lalu dia tanya lagi, Bapak kerjanya di mana? Saya bilang, di gedung ini. Sebuah gedung di Jakarta. Lalu ada sebuah suara lagi yang berkata, Nat, lu kok gak ngomong sih? Lu kan di gereja. Keluar dari pesawat, saudara, saya setiap kali menjawab itu, saya tertunduk malu dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya gagal menjadi saksimu. Di mana ada kesempatan untuk menyaksikanmu. Tapi hari ini saudara, ketika firman ini saya renungkan, Tuhan itu berbicara kepada saya. Nat, lu gak perlu malu lagi ngomong tentang aku. Saudara, seringkali kita juga mendapati hal yang sama bukan? Sebagai karyawan kalau kita ditanya, kamu agamanya apa? Kamu gereja enggak? Kok doa sih? Saudara, hari ini kalau engkau dan saya diperhadapkan dengan hal yang seperti itu, karena Kristus sudah mengerjakan semuanya untuk engkau dan saya. Dia bahkan di dalam ketaatannya ditinggalkan oleh Allah. Untuk siapa? Supaya dia ada bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak perlu merasa malu.
karena Engkau berkata jujur. Yang terakhir saudara, kita bisa setia tanpa ragu lagi. Karena Kristus sudah mengerjakannya semua untuk kita. Dengan pasangan kita, kita bisa setia. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan, Kristus sudah membereskan masalah hati kita. Kita tidak perlu lagi ragu. Kita tidak perlu lagi kemudian malu. Karena Dia ada bersama-sama dengan engkau dan saya. Amin saudara. Hari ini, moga engkau merespon firman. Moga engkau berkata, Tuhan, hari ini aku mau belajar hidup takut akan engkau. Sekalipun aku sendirian, aku sadar engkau bersama-sama dengan aku. Amin. Mari kita berdoa.